Krisis moneter 1998. Tahun 1998, Indonesia mengalami yang namanya krisis moneter. Tentu hal ini memiliki penyebab yang membuat negara mengalami peristiwa yang membuat negara menjadi kesusahan dalam hal ekonomi. Faktor yang pertama, nilai rupiah menurun terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang Indonesia melemah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah hanya 2.450 per dolar Amerika Serikat tahun 1997 menjadi 13.513 per dolar pada akhir Januari 1998. Faktor yang kedua, akumulasi yang besar dari utang swasta luar negeri. Total utang luar negeri mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 72 miliar dolar Amerika Serikat diantaranya merupakan utang swasta. Faktor yang ketiga, pemerintah yang kurang mampu menangani krisis. Pemerintah pada saat itu tidak dapat menyelesaikan krisis yang kemudian berubah menjadi krisis kepercayaan dan keengganan negara untuk melakukan donor dalam memberikan dukungan secara cepat. Faktor yang keempat, solusi IMF yang gagal. Berbagai pihak melontarkan bahwa IMF dengan krisis moneter Asia menyebabkan terjadinya krisis moneter di Indonesia. Adapun dampak dari krisis moneter 1998, yang pertama, banyak perusahaan bangkrut. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya menjadi bangkrut karena tidak dapat membeli bahan baku mentah di luar Indonesia karena nilai rupiah yang melemah. Yang kedua, seluruh bank di Indonesia mengalami kredit macet. Seluruh bank di Indonesia menghadapi sejarah kredit yang buruk dengan banyaknya bisnis gagal membayar utang mereka. Faktor yang ketiga, harga bahan pokok naik. Banyak bahan pokok di pasaran naik di pasaran Indonesia. Kenaikan harga bahan pokok ini membuat masyarakat resah karena kehilangan daya beli. Dampak yang keempat, hilangnya kepercayaan negara asing. Saat itu Indonesia cukup terbuka bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan dalam negeri. Namun, karena pemerintah Indonesia telah berusaha mencocokkan nilai tukar rupiah dengan harga pasar, bukannya membaik, nilai tukar rupiah justru mencapai angka yang mengejutkan. Dampak yang kelima, terjadinya demo besar-besaran. Karena pemerintah Indonesia pada saat itu tidak dapat menyelesaikan krisis ekonomi, sehingga munculnya para demonstran di setiap kota di Indonesia menuntut penurunan bahan pokok di pasaran. Dan yang terakhir, kerusuhan hingga hilangnya nyawa. Karena berbagai protes yang muncul di berbagai wilayah Indonesia, banyak nyawa yang hilang. Swasembada pangan. Orde Baru seringkali dikenal sebagai periode di mana pembangunan pemerintah banyak membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh negara. Orde Baru sendiri merupakan sebuah nama yang merujuk pada era pemerintahan Soeharto yang menggantikan pemerintahan sebelumnya. Berkaca pada periode sebelumnya di pemerintahan Soekarno, Soeharto menerapkan kebijakan repelita, di mana repelita tersebut dia menekankan pada swasembada pangan. Program ini dimulai sejak tahun 1960-an, di mana Orde Baru membuat suatu program dengan terobosan baru, suatu bentuk usaha untuk meningkatkan produksi pangan guna kebutuhan rakyat terpenuhi. Dalam program ini, untuk mencapai kebijakan pangan tersebut, agenda utama terletak pada dua pilihan, antara swasembada produksi pangan atau pemenuhan stok pangan. Kebijakan pangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru begitu banyak. Salah satunya swasembada beras yang terpengaruh dari Revolusi Hijau. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan dalam Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun yang merupakan program kerja pemerintah masa Orde Baru. Presiden Soeharto menjadikan pembangunan dalam bidang pertanian sebagai prioritas utama pada Pelita 1 sampai dengan Pelita 4.
Selain itu, bantuan dari Bulog dan dirintisnya revolusi hijau yang terfokus pada penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern memberikan banyak perubahan dalam pemanfaatan teknologi yang sebelumnya secara konvensional menjadi lebih modern dan canggih. Melalui program ini, pemerintah mengontrol perkembangan dan pertumbuhan sektor pertanian dengan begitu hati-hati, sehingga pada puncaknya tahun 1984 terrealisasikanlah swasembada beras di Indonesia. Kebijakan swasembada beras yang terus digembor sepanjang tahun pada periode Orde Baru merupakan suatu kebijakan yang memiliki upaya untuk mensejahterakan rakyat. Potensi tinggi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan produksi komoditas pertanian terutama di sektor beras. Selain itu, bantuan dari revolusi hijau sendiri yang menjadikan Indonesia pada masa Orde Baru memiliki prestasi istimewa yang terkenang dan mengantarkan Indonesia mendapat penghargaan dari FAO atau Food Agriculture Organization sebagai negara yang berhasil swasembada beras. Keberhasilan pemerintahan Soeharto dalam menerapkan kebijakan pangan, terutama dalam meningkatkan produksi beras, merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Fase fluktuasi yang dialami oleh pemerintah Orde Baru senantiasa bukan hanya sebuah hambatan, akan tetapi menjadi sebuah pembelajaran yang di kemudian hari dapat dikaji kembali, agar hal-hal yang sempat terjadi dapat diminimalisir. Keberhasilan program pembangunan 5 tahun terwujud dalam kebijakan peningkatan produksi pangan tahun 1984 yang mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.